Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Nah, teman-teman, maaf agak sedikit bindeng karena sudah beberapa hari ini ada agak batuk dan pilek. Nah, di video kali ini saya akan menampilkan bagaimana caranya kita berobat di luar negeri, tapi posisi kita di Indonesia atau dalam istilah sekarang adalah telekonsultasi atau konsultasi online atau daring. Nah, seperti saya sedikit cerita ya, jadi saya mulai berobat ke Malaysia itu tepatnya di Melaka, yakni Rumah Sakit Mahkota Medikal. Saya pernah menulis pengalaman saya di blog saya, mengapa saya berobat di Malaysia, terus mengapa tidak di Indonesia saja. Nah, memang bagi kami orang Sumatera, khususnya orang Riau itu karena saya sendiri berasal dari Riau dan lebih dekat berobat ke Malaysia dan dibandingkan harus ke Jakarta pada waktu itu, yakni sekitar tahun 2000-an ke atas. Nah, itu juga biayanya juga lebih terjangkau dan juga penjelasan dokternya lebih komunikatif dan juga bagaimana itu pasien itu dimanusiakan gitu. Jadi bagaimana dokternya yang melakukan pemeriksaan sendiri, terus kemudian dicek secara detail apa saja keluhan-keluhan yang kita rasakan, dan itu satu sesi konsultasi kalau kita berobat langsung ke sana ke Malaysia itu bisa paling tidak itu setengah jam hingga 1 jam. Jadi memang dokternya itu memang mendengarkan keluhan pasien itu didengarkan betul-betul. Nah, ya kalau kita nggak bisa bandingkan dengan dokter di kita tahu sendiri bagaimana kondisinya. Dan untuk biayanya juga tidak begitu jauh ya. Saya kasih contoh, jika saya berobat ke dokter spesialis, tepatnya subkonsultan, misalnya ke ginjal atau endokrin, kalau di Jakarta tuh sekitar di rumah sakit swasta ya sekitar 400 sampai 500 ribu. Nah, bagaimana di Malaysia itu ya sekitar 100 hingga 150 ringgit, dan itu tidak begitu jauh bedanya dengan di Jakarta. Nah, selama pandemi ini otomatis saya tidak bisa pergi ke Malaysia, tepatnya ke Malaka untuk berobat. Nah, salah satu caranya yang ini saya melakukan konsultasi daring. Nah, ini sebenarnya konsultasi ini dilakukan hanya ketika saya relapse saja atau saat saya kambuh. Nah, ini saya baru mulai tahun 2021 lalu, tepatnya pada Agustus 2021, ya. Ini saat tiroid saya itu sedang kambuh-kambuhnya. Jadi saya memutuskan untuk melakukan konsultasi secara daring. Nah, apa nggak enaknya kalau konsultasi daring ini waktunya lebih terbatas, yakni hanya 15 menit saja. Nah, bandingkan dengan konsultasi secara on the spot atau datang langsung, itu kita bisa mengeluarkan unek-unek kita, bisa sampai 1 jam sendirian. Nah, kalau untuk konsultasi daring ini tidak dilakukan setiap bulan. Nah, contohnya saya berobat dengan Dr. Lim Siang Chin, yaitu seorang endokrin. Nah, dia itu saya hanya berobat itu hanya 2 bulan 1 kali, yakni jadi saya udah cek awalnya misalnya cek T3, T4, TSHS,
pada bulan September, terus kemudian selanjutnya dia ngasih resep obat, terus dilakukan pemantauan selama 2 bulan, terus kemudian 2 bulan berikutnya, tepatnya pada November, terus kemudian saya harus cek darah lagi dan kemudian saya harus melampirkannya ke ini ya, melampirkannya pada saat sesi konsultasi daring. Nah, memang karena keterbatasan daring ini, tapi paling tidak ya membantulah untuk teman-teman yang membutuhkan second opinion. Nah, ini teman-teman dia biasanya tidak hanya mengakomodir pasien follow up saja, tapi juga mengakomodir pasien baru. Nah, untuk pasien baru biasanya dilakukan pengecekan secara menyeluruh, mulai dari cek darah, cek urin, dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana prosedurnya melalui video berikut ini. Nah, ini teman-teman bisa searching di Google appointment dan mahkota. Nah, ini akan tampil tampilan dokternya. Kita bisa cari mau ketemu dokter apa. Nah, ini saya contohnya dengan dokter endokrin. Yang ini dokter Lim Xiang Chin. Nah, ini kita bisa milih nih, mau online, mau ketemu langsung, atau bagaimana. Nah, saya memilih, karena saya di Indonesia, saya memilih online. Nah, terus kemudian kita bisa milih nih, kapannya tanggalnya, apakah kita pasien baru atau follow up, terus apakah kita punya hasilnya, atau hasil labnya atau tidak. Kalau ada hasil labnya, nanti kita bisa upload di laman berikutnya. Nah, ini yang tanggal hijau kita bisa milih ketersediaannya, kita pilih yang diwarnai warna hijau. Jika oke, kemudian pilih jamnya dan kemudian lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini biayanya sekitar 100 ringgit atau kalau dirupiahin sekitar 350.000. Nah, ini kita tinggal masukkan nomor telepon dan kemudian nanti akan ada pemberitahuannya. Nah, ini salah satu foto saya berapa kali konsultasi secara online. Nah, demikian teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.